Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta khusus bahasa Arab pemula, kali ini insya Allah kita akan masuk ke pelajaran tata bahasa bagian B, pelajaran 5B, masih bagian 1, kursus kita tentang sholat. Baik, pada bagian ini kita akan belajar tentang li, min, an. Dan ketiga kata ini adalah contoh atau bagian dari huruf. Seperti biasanya kita belajar tata bahasa menggunakan TPI, menggunakan fisik dari tubuh kita, yaitu Total Physical Interaction. Semuanya agar pembelajaran kita menjadi mudah, menarik, dan interaktif. Mari kita praktekkan agar kita selalu mengingat apa itu TPI, kita praktekkan TPI menggunakan TPI. Ikuti sama-sama, dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan bersamaan. Baik, kita revisi materi kita sebelumnya. Ya, kita telah pelajari contoh kalimat huwa muslim. Dia orang Islam. Baik, bisakah teman-teman peserta mengikuti setelah saya? Huwa muslim. Huwa muslim. Hum muslimun. Hum muslimun. Anta muslim. Anta muslim. Ana muslim. Ana muslim. Antum muslimun. Antum muslimun. Nahnu muslimun. Nahnu muslimun. Baik, kita juga telah belajar percakapan sederhana ketika saya bertanya man huwa, maka siapa dia? Kita menjawab huwa muslim, dia orang Islam. Bisakah teman-teman menjawab pertanyaan saya dalam bahasa Arab? Man huwa? Huwa muslim. Man hum? Hum muslimun. Man anta? Ana muslim. Man antum? Nahnu muslimun. Baik, kita juga telah belajar kata ganti yang terkait, ya, seperti hu, hum, ka, i, kum, na. Dan ini terdapat hampir di setiap baris Al-Quran. Kita mempelajarinya dengan mengaitkannya pada sebuah kata yaitu Rob, Tuhan. Tuhan, kita tambahkan kata gantinya Robbuhu, Tuhannya. Robbuhu, Tuhan dia. Baik, saya minta teman-teman sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Robbuhu, Tuhan dia. Robbuhum, Tuhan mereka. Robbuka, Tuhan kamu. Robbi, Tuhan saya. Robbukum, Tuhan kalian. Robbuna, Tuhan kami. Sekali lagi. Robbuhu, Tuhan dia. Robbuhum, Tuhan mereka. Robbuka, Tuhan kamu. Robbi, Tuhan saya. Robbukum, Tuhan kalian. Robbuna, Tuhan kami. Baik, sekarang ikuti setelah saya dalam bahasa Arab. Robbuhu, Robbuhum, Robbuhu, Robbuhum, Robbuka, Robbi, Robbuka, Robbi, Robbukum, Robbuna, Robbukum, Robbuna. Sekarang barengan, pelan-pelan. Robbuhu, Robbuhum, Robbuka, Robbi, Robbukum, Robbuna. Baik, kita juga telah pelajari pertanyaan ketika saya bertanya, man Robbuhu, siapa Tuhan dia? Maka jawabannya adalah Robbuhu Allah. Baik, sekarang silakan teman-teman menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab. Man Robbuhu? Robbuhu Allah. Man Robbuhum? Robbuhum Allah. Man Robbuka? Robbi Allah. Man Robbukum? Rabbuna Allah. Sekali lagi. Man Rabbuhu?
Rabbuhu Allah. Man rabbuhum? Rabbuhum Allah. Man rabbuka? Rabbi Allah. Man rabbukum? Rabbuna Allah. Baik, dan kita telah pelajari juga bentuk maskulin menjadi bentuk feminin. Huwa, bentuk femininnya hiya. Rabbuhu, rabbuha. Huwa, hiya, rabbuhu, rabbuha. Baik. Pada pelajaran ini insya Allah kita akan belajar materi baru yaitu huruf, partikel. Sebagaimana kita telah pelajari bahwa dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kata. Isim, fi'il, harf. Isim kata benda, ya tandanya ada al di depan dan akhirnya an, in atau ud, id, at. Itu adalah isim. Fi'il adalah kata kerja, menjelaskan suatu aktivitas. Harf partikel selain kata benda dan kata kerja. Baik, ada berapa bentuk kata dalam bahasa Arab? Ada 3. Bisa kita sebutkan? Isim, fi'il, harf. Ulangi sekali lagi. Isim, fi'il, harf. Terakhir, isim, fi'il, harf. Baik, kita masuk materi ke-1. Huruf, setelah kita tahu, selain kata kerja dan kata benda. Apapun yang bukan kata kerja dan kata benda, maka dia adalah huruf. Contoh, wa, artinya dan. Dia bukan isim, dan dia juga bukan menjelaskan aktivitas. Maka dia adalah huruf. Min, dari, juga sama. Bukan aktivitas dan juga bukan kata benda. Maka dia adalah huruf. Sama halnya dengan inna, sesungguhnya. Dia adalah huruf. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan belajar 3 kata depan yang sering digunakan. Yang pertama adalah li, artinya untuk atau bagi. Min, dari. An, dengan. Kita mulai dengan mengaitkan ketiga huruf ini dengan kata ganti. Li dengan hu, hum, ka, i, kum, na. Li, min, an. 3 huruf ini atau 3 kata depan ini ketika dikaitkan dengan 6 kata ganti termasuk nanti ha, ya, itu terdapat dalam Al-Quran diulangi sebanyak hampir 5.000 kali, 4.960 kali. Dan ini menunjukkan bahwa huruf ini sangatlah penting. Baik, kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu li. Terdapat di Al-Quran 1.361 kali. Li artinya bagi. Li artinya bagi. Contohnya paling mudah kita dapatkan ada pada kata alhamdu, segala puji lillah, bagi Allah. Alhamdu lillah, segala puji bagi Allah. Supaya mudah ketika kita gabungkan dengan hu, hum, ka, i, kumna, kita gabungkan maka dia berubah menjadi lahu. Karena kenapa? Bagi orang Arab kesulitan ketika mengucapkan lihu, lihum, lika, likum, lina, kesulitan. Maka dia dirubah menjadi lahu, diganti untuk memudahkan. Baik, sekarang mari kita sama-sama kuasai huruf yang pertama ini, li, artinya bagi. Bisakah teman-teman ikuti setelah saya? Lahu, bagi dia. Lahu, bagi dia. Lahum, bagi mereka. Lahum, bagi mereka. Laka, bagi kamu. Laka, bagi kamu. Li, bagi saya. Li, bagi saya. Lakum, bagi kalian. Lakum, bagi kalian. Lana, bagi kami. Lana, bagi kami. Baik, sekarang sebutkan artinya. Lahu, bagi dia. Lahum, bagi mereka. Laka, bagi kamu. Li, bagi saya. Lakum, bagi kalian. Lana, bagi kami. Sekarang ikuti dalam bahasa Arab. Lahu, lahum. Lahu, lahum.
laka, li, laka, li, lakum, lana, lakum, lana. Sekali lagi, lahu, lahum, lahu, lahum, laka, li, laka, li, lakum, lana, lakum, lana. Sekarang mari kita ucapkan berbarengan, pelan-pelan. Lahu, lahum, laka, li, lakum, lana. Sekali lagi, lahu, lahum, laka, li, lakum, lana. Silakan di-pause videonya dan ulangi secara mandiri sekitar 2-3 kali ulangan. Silakan. Baik, teman-teman peserta yang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah kitab untuk kita semuanya, untuk semua orang. Sekarang mari kita praktekkan menggunakan TPI, bahwa Al-Qur'an ini adalah untuk semua orang. Kita ganti kata Al-Qur'an dengan ini. Artinya Al-Qur'an ini. Ahadza lahu, apakah Al-Qur'an ini, apakah ini untuk dia, lahu, untuk dia, bagi dia, untuk dia, maka kita jawab na'am. Hadza lahu, na'am, ini untuk dia. Oke, baik. Bisakah teman-teman menjawab dalam bahasa Arab? Hadza lahu, na'am. Hadza lahu. Sama halnya dengan ahadza lahum, apakah ini untuk mereka? Ahadza artinya apakah ini? Apakah hadza ini? Ahadza lahum? Na'am, hadza lahum. Oke, baik. Jawab ahadza lahum? Ahadza lahum? Na'am, hadza lahum. Oke, baik, kita ulangi. Ahadza lahu? Na'am, hadza lahu. Ahadza lahum? Na'am, hadza lahum. Baik. Sekarang kita ganti. Ahadza laka? Jawab. Na'am, hadza li. Ahadza lakum? Na'am, hadza lana. Kita ulangi sekali. Ahadza laka? Na'am, hadza li. Ahadza lakum? Na'am, hadza lana. Baik, alhamdu bagi. Ya, kita tambahkan fa. Falahu, maka artinya maka bagi dia. Falahum, maka bagi mereka. Saya minta teman-teman menyebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Falahu, maka bagi dia. Falahum, maka bagi mereka. Falaka, maka bagi kamu. Fali, maka bagi saya. Falakum, maka bagi kalian. Falana, maka bagi kami. Baik, kita masuk ke huruf yang kedua, yaitu min. Artinya dari. Min artinya dari. Contohnya ada pada kalimat a'udzubillahi, aku berlindung pada Allah, min, dari, syaitan, syaitan. A'udzubillahi minasyaitan, aku berlindung pada Allah dari syaitan. Min. Baik, kita praktek sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Minhu, dari dia. Minhum, dari mereka. Minka, dari kamu. Minni, dari saya. Minkum, dari kalian. Minna, dari kami. Sekali lagi. Minhu, dari dia. Minhum, dari mereka. Minka, dari kamu. Minni, dari saya. Minkum, dari kalian. Minna, dari kami. Terakhir.
minhu, dari dia, minhum, dari mereka, minka, dari kamu, minni, dari saya, minkum, dari kalian, minna, dari kami. Oke, baik, sekarang ikuti setelah saya dalam bahasa Arab. Minhu, minhum, minhu, minhum, minka, minni, minka, minni, minkum, minna, minkum, minna. Sekali lagi. Minhu, minhum, minhu, minhum, minka, minni, minka, minni, minkum, minna, minkum, minna. Oke, sekarang barengan. Pelan-pelan. Minhu, minhum, minka, minni, minkum, minna. Baik, silakan di pause video, ulangi secara mandiri, review secara mandiri, sekitar 2-3 kali ulangan. Silahkan. Baik, kita lanjutkan ketika kita tambahkan wa, artinya dan, maka artinya berubah menjadi wa minhu, dan dari dia. Bisa teman-teman sebutkan artinya? Satu kali saja, wa minhu, dan dari dia. Wa minhum, dan dari mereka. Wa minka, dan dari kamu. Wa minni, dan dari saya. Wa minkum, dan dari kalian. Wa minna, dan dari kami. Baik, huruf yang ketiga adalah an. 416 kali terdapat dalam Al-Quran. An. Contohnya ada pada radhiyallahu anhu. Allah ridha dengan dia. An, dengan. Baik, saya minta teman-teman sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Anhu, dengan dia. Anhum, dengan mereka. Angka, dengan kamu. Anni, dengan saya. Angkum, dengan kalian. Anna, dengan kami. Sekali lagi. Anhu, dengan dia. Anhum, dengan mereka. Angka, dengan kamu. Anni, dengan saya. Angkum, dengan kalian. Anna, dengan kami. Baik, sekarang ikuti setelah saya dalam bahasa Arab. Anhu, anhum, anhu, anhum. Angka, anni, angka, anni. Angkum, anna, angkum, anna. Sekali lagi. Anhu, anhum, anhu, anhum. Angka, anni, angka, anni. Angkum, anna, angkum, anna. Terakhir, berbarengan, pelan-pelan. Anhu, anhum, angka, anni, angkum, anna. Sekali lagi. Anhu, anhum, angka, anni, angkum, anna. Baik, Alimu, silakan pause video, ulangi secara mandiri, review sekitar 2-3 kali ulangan. Silakan. Baik, maka ketika kita tambahkan wa, artinya berubah menjadi wa anhu, dan dengan dia. Satu kali saja sebutkan artinya setelah saya. Sebutkan artinya saja. Wa anhu, dan dengan dia. Wa anhum, dan dengan mereka. Wa angka, dan dengan kamu. Wa anni, dan dengan saya. Wa angkum, dan dengan kalian. Wa anna, dan dengan kami. Baik, bagian kelima kita telah belajar bahwa untuk mengubah dari bentuk feminin, kita tinggal ganti hu dan menjadi ha. Pada contoh, Rabbuhu, Tuhan dia, laki-laki. Maka untuk membuatnya perempuan, ganti Rabbuha, Tuhan dia perempuan. Rabbuhu, Tuhan dia laki-laki. Rabbuha, Tuhan dia perempuan.
Begitu juga dengan huruf lahu bagi dia laki-laki. Maka untuk perempuan laha bagi dia perempuan. Baik, saya minta teman-teman sebutkan bentuk feminin, bentuk perempuannya dari kata yang saya ucapkan. Lahu, laha, minhu, minha, anhu, anha. Sekali lagi, lahu, laha, minhu, minha, anhu, anha. Ya, baik. Alhamdulillah kita telah belajar 3 huruf, ya, 3 kata depan, lahu, la, li bagi min dari an dengan lahu, lahum, laka, li, lakum, lana, laha, minhu, minhum, minka, minni, minkum, minna, minha, anhu, anhum, angka, anni, angkum, anna, anha. Ya. 3 kata ganti ini terdapat 4.992 kali dalam Al-Quran. Cukup banyak, berarti cukup penting. Baik, sekarang mari kita praktekkan 3 kata ganti ini, 3 huruf ini dengan contohnya. Ya. Li artinya bagi, contohnya alhamdulillah. Okay. Min artinya dari, contohnya a'udzubillahi minasyaitonir. An artinya dengan, contohnya radhiyallahu anhu. Baik, saya minta teman-teman sebutkan arti dan contohnya. Li, contohnya, li artinya bagi. Contohnya, alhamdulillah. Min artinya dari. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir. An artinya dengan. Contohnya, radhiyallahu anhu. Oke, baik. Saya sekarang pakai gerakan. Ini artinya li, bagi. Alhamdulillah. Min, dari. A'udzubillah. An, dengan. Radhiyallahu anhu. Oke, baik. Saya minta teman-teman sebutkan arti dan contohnya. Li, bagi. Alhamdulillah. Min, dari. A'udzubillahi minasyaitonir. An, dengan. Radhiyallahu anhu. Baik, sekarang sebutkan artinya saja. Li, bagi. Min, dari. An, dengan. Sekali lagi. Li, bagi. Min, dari. An, dengan. Li, bagi. Min, dari. An, dengan. Sekarang kita balik. An, dengan. Min, dari. Li, bagi. Baik, tes. Oke. Ini ada 3 kata, lahu, minna, angkum. Baik, teman-teman saya minta untuk tunjukkan gerakannya ya setelah saya ucapkan iya. Oke, yang pertama lahu. Pikirkan dulu, lahu. Iya. Maaf. Lahum, pikirkan. Lahum. Oke, baik. Bagi mereka. Oke, kedua, minna. Minna, pikirkan dulu. Minna. Tunjukkan. Dari kami. Angkum. Angkum. Pikirkan, pikirkan. Iya. Dengan kalian. Baik. Alhamdulillah kita telah selesai belajar materi ke-5B tentang huruf atau partikel, dan ini adalah tips belajar. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapatkan ilmu. Kita mempunyai resep yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Rabbi zidni ilma. Maka bacalah doa ini. Ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Jika kita lupa berdoa, apakah kita benar-benar serius ingin meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, tips agar kita ingat, selalu baca doa tadi setelah kita membaca ayat kursi, setelah sholat atau zikir.
Alhamdulillah kita telah belajar 57 kosakata yang terdapat hampir 19.471 kali dalam Al-Quran. Ingat 7 tugas tilawah dari mushaf, tilawah dari hafalan, belajar dari buku dan juga dari kamus atau mufradat, dengarkan MP3 terjemahan kata per kata 1 jam, sebarkan kursus ini dan baca surat berbeda dalam sholat. Doakan diri kita sendiri, Rabbil zidni ilma, dan juga doakan teman sekelas, ya Allah, tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajarkannya. Jadilah guru, ajarkan apa yang telah teman-teman pelajari. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk senantiasa bisa membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan, menyebarkan, menghafal Al-Qur'an. Mohon maaf dari saya jika dalam penyampaian materi ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.